Rasa tak terbalas episode 78. Di dalam rumah besar. Ketika Julian dan Bima memasuki rumah besar itu, suasana di dalam tampak penuh kehangatan. Semua orang berkumpul di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil berbincang dengan ceria. Wah, lihatlah. Semua wanita cantik berkumpul di sini. Pemandangan yang sungguh memanjakan mata, ujar Bima dengan senyum lebar. Ibu Wulan tersenyum tipis sambil menanggapi, terima kasih atas pujiannya, Tuan Bima, tapi kami terlalu bijak untuk langsung mempercayai ucapan itu. Alisa, yang duduk di salah satu sudut, bertanya, Bima, di mana Niko? Dia sedang menuju ke sini, jawab Bima santai. Sementara itu, Julian berjalan mendekati Jenny dan duduk di sampingnya. Dengan suara lembut, dia bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Jenny bersandar manja di pundaknya dan menjawab, jauh lebih baik sekarang. Cukup sudah drama romantis kalian. Kami tidak perlu disuguhi tontonan seperti ini. Celetuk Yasmin dengan nada bercanda. Bima dengan cepat merangkul Yasmin dan berkata, tenang saja, aku selalu ada untukmu. Melihat semua itu, Ibu Wulan tersenyum dan berkata, baiklah, anak-anak, lanjutkan obrolan kalian. Ibu akan menyiapkan makan malam untuk semua. Setelah berkata demikian, ia melangkah ke dapur. Tak lama kemudian, seorang pengawal masuk ke dalam dengan ekspresi serius. Tuan muda, ada seorang wanita berdiri di luar. Dia mengaku sebagai adik nyonya muda dan ingin bertemu dengannya, lapornya. Sebelum Julian sempat merespons, Jenny langsung berkata, izinkan dia masuk. Pengawal itu menganggukkan kepala, lalu pergi untuk menyampaikan pesan tersebut. Astaga, apa yang wanita itu inginkan sekarang? Yasmin bertanya dengan nada tajam, penuh ketidaksukaan. Kamu tidak perlu menemuinya, Julian berkata tegas, menatap Jenny dengan khawatir. Namun, Jenny menggelengkan kepala perlahan. Tidak apa-apa. Aku akan bicara dengannya, katanya dengan tenang. Ketika Dania melangkah masuk ke rumah, hanya Jenny dan Julian yang menunggu di ruang tamu. Alisa, Bima, dan Yasmin sengaja berada di taman untuk memberikan mereka ruang berbicara tanpa gangguan. Saat melihat Dania, Julian refleks melingkarkan lengannya di bahu Jenny dengan sikap melindungi. Jenny menunjuk kursi di depannya, mengisyaratkan Dania untuk duduk. Dengan nada tenang namun langsung, ia bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Dania tersenyum kecil, seolah mencoba mencairkan suasana. Bagaimana kabarmu, Kak? Tanyanya santai. Aku baik-baik saja, jawab Jenny singkat, jelas tidak ingin berlama-lama membahas basa-basi. Aku dengar aku akan menjadi bibi, ujar Dania sambil melirik Jenny dengan tatapan penuh arti. Jenny menanggapi dengan senyum tipis. Baiklah, sekarang tolong langsung saja ke intinya. Apa alasanmu datang ke sini? Dania menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku ingin membicarakan Raka. Jenny memperhatikan dengan serius. Ada apa dengannya? Dia menghilang, jawab Dania dengan suara datar, namun ada kecemasan yang tersirat di baliknya. Jenny bersandar pada Julian dan menatap Dania dengan dingin. Dan kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Dia suamimu. Kalau dia benar-benar hilang, bukankah seharusnya kau melapor ke polisi, bukan mendatangi kami? Tanyanya tegas. Dania menggigit bibirnya, tampak gugup.
Aku mendengar tentang apa yang telah dia lakukan, ujarnya pelan. Aku datang untuk meminta maaf atas namanya. Bisakah kau meminta suamimu untuk memaafkannya dan membiarkannya pergi? Jenny mengerutkan kening, ekspresinya semakin tajam. Membiarkannya pergi? Apa maksudmu dengan itu? Apakah kau sedang mencoba menuduh bahwa suamiku menculik suamimu? Dania menyatukan kedua tangannya dengan wajah memelas. Tolong, kakak. Lepaskan dia. Dia tidak dalam kondisi pikiran yang baik belakangan ini. Aku berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Kumohon. Mendengar itu, Jenny berdiri dari sofa, tatapannya penuh amarah. Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu, Dania. Kalau kau begitu peduli pada suamimu, pergilah dan cari dia sendiri. Jangan datang lagi untuk mengganggu kami. Tanpa menunggu balasan, Jenny menggenggam tangan Julian dan berjalan keluar menuju taman, meninggalkan Dania yang terdiam di ruang tamu. Kakak, aku sedang hamil. Aku butuh Raka di sisiku. Aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Aku benar-benar butuh dia, ucap Dania dengan suara bergetar, air matanya mengalir. Kami tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku bahkan tidak cukup kuat secara finansial untuk membesarkan anak ini sendirian. Kumohon, kakak, tolonglah. Jenny menggenggam erat tangan Julian, matanya terpejam sementara napasnya ditarik dalam-dalam. Dia berusaha mengendalikan emosinya. Tidak ada ruang untuk rasa iba, tidak setelah apa yang telah dilakukan Raka. Baginya, Raka adalah ancaman, seseorang yang pernah mencoba menghancurkan hidupnya dan membahayakan anak yang sedang dikandungnya. Bawa dia pergi, Julian berkata dengan nada tegas, memberi perintah kepada salah seorang pelayan. Tanpa menunggu lebih lama, Julian menarik Jenny ke dalam pelukannya, mencoba memberikan ketenangan yang dibutuhkannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut, nada suaranya penuh perhatian. Jenny mengangguk pelan, meskipun ekspresi di wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam. Bawa aku ke atas, pintanya dengan suara lemah. Tanpa ragu, Julian mengangkat Jenny dalam pelukannya dan membawanya menuju kamar tidur mereka, meninggalkan suasana tegang di ruang tamu. Di dalam kamar tidur. Apakah dia sudah pergi? Tanya Jenny dengan suara lembut, memecah keheningan. Julian mengangguk sambil menatapnya penuh perhatian. Jenny menghela napas panjang dan bersandar, meletakkan kepalanya di bahu Julian. Aku tahu aku seharusnya tidak merasa seperti ini, tapi... Sebelum Jenny bisa melanjutkan, Julian mengusap punggungnya dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa. Aku mengerti. Saat itu, pintu kamar terbuka pelan, dan Alisa muncul di ambang pintu. Apakah aku mengganggu kalian? Tanyanya sambil tersenyum. Jenny balas tersenyum kecil. Masuklah, katanya sambil melirik Julian, yang menganggukkan kepala setuju. Alisa melangkah masuk dan duduk di kursi dekat mereka. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya, matanya penuh perhatian. Semua baik-baik saja, jawab Julian dengan nada meyakinkan. Alisa menatap Jenny sambil tersenyum, lalu bertanya, Jenny, apakah kamu merasa tidak nyaman akhir-akhir ini? Jenny menggeleng pelan. Tidak, aku merasa baik-baik saja, jawabnya. Morning sickness, pusing, atau mungkin mual? Alisa terus bertanya, memastikan kondisi Jenny. Tidak ada, Jenny menjawab singkat, senyumnya tipis namun tulus,
meyakinkan Alisa bahwa semuanya memang baik-baik saja. Alisa tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Bagus kalau begitu. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan terlalu banyak bergerak atau berjalan cepat. Karena musim dingin sudah semakin dekat, pastikan kamu memakai pakaian hangat. Sayuran hijau dan berdaun, bersama dengan sup, akan sangat baik untuk tubuhmu. Jika tidak ada masalah hingga trimester pertama selesai, kita tidak perlu khawatir." Julian mengangguk dan berkata, "Tuliskan semua itu untukku." Alisa tersenyum nakal. "Tentu, tapi ini akan dikenakan biaya tambahan. Nico berutang 500 juta padaku. Kenapa tidak ambil saja dari utangnya?" Jawab Julian santai. "Pelit sekali," kata Alisa, matanya memelototi Julian. Jenny memberikan pandangan penuh arti kepada Julian, sebelum menoleh ke Alisa dan bertanya, "Alisa, apakah aman bagi kita untuk, kau tahu, bercinta?" tanya Alisa, mengangkat alis dengan sedikit gurauan. Jenny mengangguk pelan. Anna tersenyum dan menjawab, "Kalian berdua harus menunggu hingga trimester pertama selesai." Julian menghela napas dan menganggukkan kepala, menerima kenyataan itu. "Berapa lama lagi?" tanya Jenny, suaranya terdengar penuh harap. 4 minggu lagi. Kalian harus menahan diri untuk tidak berhubungan seks. Tapi ada cara lain agar kalian tetap bisa saling memuaskan. "Aku harap kalian berdua paham maksudku," kata Alisa dengan nada santai, namun tetap tegas. Julian mengangguk sambil berdeham, "Kami mengerti." "Baiklah kalau begitu, aku pamit dulu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, segera hubungi aku," ucap Alisa sebelum meninggalkan ruangan. Jenny meletakkan wajahnya di dada Julian dan berbisik, 4 minggu, Tuan Julian." Julian membelai perut Jenny dengan lembut dan berkata, "Dia sangat berharga, dan kita masih bisa menggunakan cara lain." Jenny terkekeh ringan. "Ya, tentu saja." Dengan lembut, Julian mencium keningnya dan bertanya, "Jenny, apakah kamu ingin aku mengurus Raka?" Jenny menggelengkan kepala dengan tegas. "Tidak, aku tidak mau itu. Dia sudah cukup banyak menyakiti bayi kita. Tidak mungkin kita membiarkannya begitu saja." "Lalu, apa yang kamu inginkan?" tanya Julian, matanya penuh perhatian. Jenny mengangkat sedikit kepala dan menjawab, "Aku ingin es krim dan donat." Mata Julian membelalak karena terkejut. Aku ada simpanan di bawah. Aku akan minta seseorang untuk mengambilnya untukmu." "Tidak usah, nanti saja. Jangan tinggalkan aku sendirian," kata Jenny, menatapnya dengan penuh harap. Julian menghela napas panjang. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Aku hanya merasa kasihan pada Dania. Ini pasti sangat sulit baginya, tapi kurasa itu sudah takdirnya," kata Jenny dengan tatapan jauh. Dengan lembut, Julian mengusap rambut Jenny dan berkata, "Biar aku lihat apa yang bisa kulakukan untuknya, oke?" Jenny menghela napas. "Aku hanya tidak ingin kehidupan kecil itu menderita. Jangan khawatir sekarang. Aku akan mengurus semuanya," kata Julian, mencoba menenangkan. Jenny menguap dan menganggukkan kepalanya, merasakan sedikit ketenangan dari kata-kata Julian. "Mengantuk?" tanya Julian dengan lembut. "Sedikit," jawab Jenny, suaranya melemah. Julian mencium keningnya dan berkata, "Tidurlah sebentar. Aku akan membangunkanmu untuk makan malam nanti."
Setelah memastikan Jenny tertidur dengan nyaman di bawah selimut, Julian mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Rafael. Bersihkan salah satu flat kita di kompleks Fleksi. Pastikan semua pengaturan yang diperlukan sudah siap. Setelah itu, kirim seseorang untuk menjemput Dania dari rumah keluarga Pandegas. Juga, cari ahli gizi pribadi untuknya. Lakukan ini secepat mungkin, perintah Julian dengan nada tegas. Ada lagi, Tuan? Tanya Rafael di ujung telepon. Beli es krim karamel dan donat untuk bosmu. Kau punya waktu setengah jam untuk mengantarkannya ke sini, tambah Julian sebelum menutup telepon. Rafael mendesah dan bergumam, kini aku menjadi penjual es krim yang hebat. Perusahaan Hanjaya. Yuda sedang asyik membaca beberapa dokumen ketika Faul memasuki kantor dan berkata, Tuan, kami berhasil mendapatkan identitas orang yang berusaha menyembunyikan identitas Nona Lorena. Yuda tersenyum tipis dan menjawab, cepat sekali kalian. Faul membalas dengan senyum nakal, kami memang tidak ada hubungannya langsung dengan pria itu, tapi apa? Tanya Yuda, penasaran. Faul mengangguk dan berkata, saya merasa ada yang aneh dengan pria ini. Yuda meletakkan dokumen yang sedang dipegangnya dan menatap Faul. Kenapa aneh? Pria ini terlihat sangat kuat dan jelas bukan orang biasa. Jadi, mengapa seseorang seperti dia akan mendukung orang biasa seperti Nona Lorena? Jawab Faul dengan nada penuh tanda tanya. Yuda tersenyum tipis. Lorena tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Faul mengangguk, tetapi tetap terlihat khawatir. Saya rasa akan lebih baik jika Nona Farah tidak terlalu sering bergaul dengan Nona Lorena. Cobalah gali lebih dalam tentang pria itu. Temukan lebih banyak detail, kata Yuda, memberi perintah tegas. Baik, bos, jawab Faul, sebelum berbalik menuju pintu. Tiba-tiba, Yuda menambahkan, Faul, kau belum memberitahuku namanya. Faul berhenti sejenak dan menghela napas, maaf, bos. Nama pria itu Argo. Villa Argo. Argo sedang menikmati secangkir teh ketika salah satu bawahannya bergegas mendekat dan berkata, Bos, kami ada masalah. Ada apa? Tanya Argo, tidak terlalu terkejut. Bos, ada yang tahu kalau Anda ada di belakang Nona Lorena, jawab bawahan itu dengan nada cemas. Argo mengangkat alisnya, tampak tenang, Bima pasti punya caranya sendiri. Maaf, bos, tapi itu bukan Bima atau siapapun dari geng mereka, jawab bawahan itu dengan ragu. Argo mengerutkan keningnya dan bertanya, lalu siapa? Tuan, ini geng dari Amerika, kata bawahan itu dengan suara rendah. Argo menyipitkan matanya, memikirkan sesuatu. Aku tidak ingat menyinggung siapapun sejak saat itu. Tidak, Tuan. Kami belum melakukan apa-apa, kata bawahan itu, mencoba menjelaskan. Lalu bagaimana dan mengapa? Tanya Argo, matanya tajam menatap bawahannya. Namun, bawahan itu hanya terdiam, tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Cari tahu alasan di balik ini. Kita tidak boleh menyinggung siapapun dari sana, perintah Argo tegas, sebelum bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Bisnis yang dijalankannya di Surabaya hanyalah sebuah sandiwara. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa bisnis sesungguhnya didirikan di Amerika, yang menghasilkan banyak uang untuk dibelanjakan dengan boros. Jika ada yang salah di sana, semuanya bisa hancur. Tanpa kekayaan itu,
Dia tidak akan pernah punya cukup kekuatan untuk melawan keluarga Baskara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.